warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Fitri. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi kebahasaan yang terdapat dalam teks berita. Yaitu, apa kira-kira? Hayo, ada yang tahu? Yaitu kata baku. Apa ya kata baku itu? Untuk memahami apa itu kata baku, simak terus video ini ya. Kata baku adalah salah satu kaidah dalam teks berita. Kaidah kebahasaan ini menunjukkan penggunaan bahasa baku. Bahasa baku anak-anak adalah bahasa yang bersifat standar. Artinya, bahasa ini digunakan di seluruh Indonesia, sama dari Sabang sampai Merauke. Bahasa baku salah satunya ditandai oleh penggunaan kosakata yang sesuai dengan kaidah ejaan atau disebut PUEB dan juga sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, kata inilah yang disebut sebagai kata baku anak-anak. Sekarang muncul sebuah pertanyaan. Bagaimanakah cara mengetahui sebuah kata ini termasuk kata baku atau bukan? Cara yang bisa kalian lakukan untuk mengetahui sebuah kata termasuk kata baku atau bukan, yaitu dengan cara membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hari gini harus sibuk bawa kamus? Tentu tidak anak-anak. Kalian bisa mulai mengunduh aplikasi KBBI versi 5 ini di Play Store. Bentuknya seperti ini aplikasinya. Nah, kalian cari, nanti itu adalah sumber kita belajar mengenai kata baku. Jika sebuah kata yang kalian cari muncul di pencarian KBBI, maka kata tersebut disebut sebagai kata baku. Jika tidak, berarti kata tersebut merupakan kata tidak baku. Nah, sampai di sini bisa dipahami perbedaan kata baku dan kata tidak baku? Baik, akan Ibu lanjutkan mengenai ciri-ciri dari kata baku. Ciri yang pertama yaitu kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Maksudnya, kata baku digunakan di seluruh Indonesia, tidak condong kepada suatu bahasa tertentu, misalnya bahasa Jawa, bahasa Madura, atau yang lainnya. Ciri yang kedua yaitu kata baku tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Jadi ketika ada kata dari bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, atau yang lain, itu akan diserap dan disesuaikan dengan kaidah bahasa kita. Ciri yang ketiga adalah penggunaan kata baku sesuai dengan konteks kalimat. Jadi ini melihat situasi dan kondisi dari sebuah tataran kalimat. Nah, yang terakhir adalah kata baku ini tidak rancu atau tidak menimbulkan kebingungan, tidak membuat munculnya makna ganda. Nah, itu ciri-ciri dari kata baku anak-anak. Bagaimana? Bisa kita lanjutkan?
Untuk keperluan penggunaannya, kata baku biasanya digunakan dalam suasana dan konteks yang resmi. Contoh yang paling sederhana pembelajaran kita ini, nah ini menggunakan kata baku anak-anak. Tidak boleh menggunakan sapaan yang sifatnya terlalu santai karena ini adalah forum resmi. Contoh yang lain, misalnya pembuatan karya ilmiah, ini bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, atau laporan magang. Seperti itu pasti menggunakan kosakata baku. Contoh yang lain, ketika orang tua kalian membuat surat izin untuk sekolah, nah itu juga menggunakan kata baku. Contoh yang lain lagi, yang paling mudah dan dekat dengan kalian adalah pembelajaran teks berita. Nah, kata baku ini digunakan untuk menulis berita-berita yang ada di surat kabar. Coba kalian cek sendiri kalau tidak percaya. Penggunaan kata baku ini untuk memudahkan pembaca agar semuanya bisa memahami tanpa ada unsur yang condong pada suatu daerah tertentu. Nah, ini anak-anak, jika kita lihat penggunaan kata baku dalam kehidupan ternyata sangat penting ya. Apalagi saat ini kalian sedang mempelajari materi teks berita. Tentunya ini akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian. Oleh karena itu, selanjutnya mari kita berlatih contoh-contoh kosakata baku dan tidak baku. Siap anak-anak? Setelah ini, Ibu akan menyebutkan 2 kata. Kalian menentukan yang mana kira-kira yang merupakan kata baku. Silakan disiapkan KBBI-nya dan kita mulai. Kita mulai dari kata ini. Antri atau antri? Manakah yang baku? Jawabannya adalah antri. Kemudian yang kedua, izin atau izin. Ini sudah sering loh Bu Fitri bahas ketika kalian kelas 7. Izin atau izin? Yang baku adalah izin. Kemudian apotik atau apotek? Yang baku adalah apotek, tepat sekali. Kemudian ada aktif dan juga aktif. Mana yang baku anak-anak? Yang baku adalah aktif menggunakan F ya. Ingat menggunakan F, bukan P. Kemudian ada adzan dan juga azan. Nah, biasanya kita menyebut ada yang adzan, ada yang azan. Nah, ini ada adzan, ada azan. Nah, yang mana yang baku? Yang baku adalah azan, tepat sekali. Nah, anak-anak, baru saja kita telah belajar menentukan mana contoh kata baku dan kata yang tidak baku. Sekarang Ibu akan menyampaikan trik cepat. Nah, ini bagaimana kalian bisa menentukan mana kata yang baku dan mana yang tidak baku. Nah, yang pertama Ibu bahas adalah mengenai kata baku yang diserap dari bahasa asing. Di sini Ibu mengambil kasus bahasa Inggris. Nah, karena kalian sudah belajar bahasa Inggris juga kan? Jadi, Ibu kira ini lebih dekat dengan kalian. Nah, kata baku yang berasal dari bahasa asing atau serapan asing, misalnya bahasa Inggris, biasanya kata ini diadaptasi dengan menyesuaikan imbuhannya saja. Cara mengingatnya sangat mudah anak-anak. Jadi, lihatlah padanan kata bahasa Inggrisnya. Nah, di samping Ibu ini ada tabel. Nah,
ada tabel kata tidak baku, kata baku, dan juga kata asalnya dari bahasa Inggris. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, ini ada kata complete dan complete. Yang manakah yang baku? Yang baku adalah complete karena berasal dari kata complete. Dalam bahasa Inggris complete. Nah, di situ menggunakan e ya anak-anak ya. Jadi yang baku adalah complete, bukan complete. Kalau mau membeli sesuatu, Bu, saya mau membeli mie ayam komplit, bukan komplit. Ingat ya. Kemudian ada dua kata, konkret dan konkret. Yang baku yang mana anak-anak? Yang baku adalah konkret, sesuai dengan kata asal bahasa Inggrisnya, yaitu concrete. Nah, sama-sama menggunakan e, maka itu adalah kata bakunya. Nah, sekarang ada lagi yang sedang hangat diperbincangkan di mana-mana, yaitu wakil Indonesia di Olimpiade Tokyo, atlet atau atlet. Nah, lihat kata asal bahasa Inggrisnya. Kata asalnya adalah atlet, jadi kata bakunya adalah atlet, bukan atlet ya. Kemudian ini ada praktek dan juga praktik. Silakan cermati kata asalnya, kata asal bahasa Inggrisnya adalah practice. Nah, di situ menggunakan i. Maka yang baku adalah praktik, bukan praktek. Nanti kalian di kelas 9 akan melampaui ujian praktik, bukan ujian praktek. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian ada legalisir dan juga legalisasi. Lihat, kata asalnya adalah legalization. Ization itu imbuhannya. Maka ketika diserap menjadi bahasa Indonesia, itu menjadi isasi. Legalisasi itu yang baku, bukan legalisir. Nah, itu anak-anak. Ada contoh lagi, ini kreativitas menggunakan F dan juga kreativitas menggunakan V. Lihat, kata asalnya dalam bahasa Inggris menggunakan creativity. Nah, ini kreatif berarti yang baku menggunakan V, kreativitas. Tetapi kalau kreatif itu menggunakan F. Nah, tolong dibedakan ya anak-anak ya. Nah, simak penjelasan ibu ini supaya kalian lebih paham terhadap materi. Selanjutnya ada kata baku karir dan juga karier. Mana yang baku? Kalau kita lihat kata asalnya dalam bahasa Inggris ini menggunakan career. Nah, ini ya ada e-nya. Jadi ketika di bahasa Indonesia kan ini menjadi karier, bukan karir. Ada lagi frustasi. Nah, jangan sampai frustasi loh anak-anak ya. Jadi ada kata frustasi dan frustrasi. Lihat, kata asalnya dalam bahasa Inggris adalah frustration. Nah, ada kata tration, tr. Maka kata bakunya adalah frustrasi. Begitu juga dengan kata ini, kualitas menggunakan W dan juga ada kualitas menggunakan U. Kata asal bahasa Inggrisnya quality. Nah, jadi menggunakan U ya anak-anak ya, bukan W. Yang terakhir, ini ada resiko. Ada risiko. Kalian cermati, masih di tabel ini kata asal bahasa Inggrisnya adalah risk menggunakan I. Jadi kata bakunya adalah risiko. Nah, itu cara cepat mengingat anak-anak mana kata baku dan tidak baku. Kalian lihat kata asal
dari bahasa Inggrisnya. Itu materi kita hari ini anak-anak. Nah, setelah kalian menyimak video dari ibu, kalian akan melanjutkan dengan aktivitas berlatih di rumah. Siap anak-anak? Bu Fitri akan memberikan latihan untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kata baku hari ini. Silakan kalian siapkan KBBI-nya, kemudian kalian cari kata-kata berikut manakah yang merupakan kata baku. Silakan kalian beri centang untuk kata yang merupakan kata baku dan berikan tanda silang untuk kata yang merupakan kata tidak baku. Nah, simak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama adalah telepon atau telepon. Tentukan mana yang baku. Yang kedua, sekadar atau sekedar. Yang ketiga, sontek atau contek. Sudah anak-anak? Yang keempat, standar atau standar. Yang kelima, ini terakhir, sate atau satai. Nah, ini pasti makanan kesukaan beberapa di antara kalian. Nah, itu anak-anak. Latihannya cukup 5 kata saja. Silakan kalian buka KBBI-nya, kalian latih di rumah. Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan juga, bermasker ya kemana-mana. Kemudian jangan lupa tetap belajar. Dalam kondisi apapun, dalam segala keterbatasan, kita harus tetap bersemangat dan melaju untuk meraih mimpi. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.